Shalom, shalom, sukacita, semangat. Selamat pagi anak Marema, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Kesi. Nah, BTW Minggu pagi ini kita ada Kak Catherine nih. Mungkin anak Marema masih belum mengenal Kak Catherine ya, karena biasanya juga Kak Catherine ngajar di kelas kecil ya Kak. Ya, Kak. Coba dulu Kak, perkenalkan dulu namanya. Ya, nama kakak Katerina Mesena Berprangin. Biasanya kakak di kelas kecil dan hari ini mau nemenin adik Marema untuk ibadah di minggu ini. Yang semangat ya. Oke, sebelum kita mulai lagi adik-adik, kita mau saat teduh dulu, siapkan semua hatinya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat puji-pujian kita, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita ulang dari awal sekali lagi adik-adik. Kita siapkan hati kita serahkan kepada Tuhan Yesus, kita bersaat teduh dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dengan setengah suara saja. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan Bapa di minggu ini kami juga masih dapat beribadah Bapa. Tuhan kami tahu ini bukan satu halangan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lawat kami untuk bersuka cita lebih sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus kiranya Kau memberkati ibadah kami hari ini agar berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke adik-adik, Allah itu baik ya Kak? Baik, Iya. sangat-sangat baik. Jadi untuk kita lebih semangat lagi kita mau bernyanyi Allah itu Allah baik. itu baik. Dengan semangat ya Kak Kesi, Iya. dengan biar lebih semangat kita boleh berdiri. Mengundang berdiri adik-adik di rumah. Sambil bertepuk tangan ya.
setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, Yesus itu memang sangat luar biasa. Dia baik banget untuk kita semua dan juga untuk walaupun keadaan kita sekarang kayak gini, tapi Tuhan Yesus itu punya rencana yang baik untuk kita, umat-umatnya, anak-anaknya juga. Ya kan Kak Kesia? Betul sekali Kak Catherine. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi kebaikan Yesus itu gimana, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Elvani ya Kak? Iya, Kak Iya. Elvani. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Elvani, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau bernyanyi Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu di pagi hari ini. Kami dapat beribadah meskipun kami terpisahkan oleh ruang dan waktu Tuhan. Sekiranya sukacita damai sejahtera itu tidak hilang dari kami. Dan Tuhan, ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Elvani. Sekiranya Tuhan yang memberkati Kak Elvani dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya kami Tuhan yang mendengarkan juga dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi, dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari juga ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, sukacita, semangat. Apa kabar adik-adik media remaja? Hari ini kita mau ke firman adik-adik. Kakak boleh minta buat adik-adik media remaja sediakan Alkitabnya
dan juga siapkan hati dan pikirannya untuk hari ini kita baca dan bahas firman Tuhan hari ini. Siap ya? Oke adik-adik, firman kita hari ini membahas tentang masa depan. Oke, diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kakak ulang ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kakak baca dari sini, nanti kalian juga baca di rumah kalian masing-masing ya. Tetap baca kitabnya ya. Oke, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Oke. Satu lagi adik-adik, untuk remaja diambil dari Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Kakak bacakan ya. Itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Oke adik-adik, firman kita sangat dalam ya hari ini. Temanya itu adalah generasi penerus bangsa, berkaitan dengan masa depan, yaitu masa depan adik-adik media remaja sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini gitu. Nah, dari bahan kita hari ini kita tahu, coba kita refresh lagi nih ya tentang kisah Bapak Abraham. Abraham itu mendapatkan panggilan untuk apa? Untuk pergi meninggalkan negerinya, untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, hartanya, semuanya. Dan kita ingat lagi, tantangan bagi Abraham adalah satu, dia meninggalkan semuanya di tanah yang dia sudah berlimpah hartanya, di tanah yang dia sudah kelola dengan baik. Dia harus meninggalkan saudara-saudaranya, harus meninggalkan keluarganya, dan hal yang mungkin sulit bagi kita juga ketika kita akan disuruh, "Coba deh pergi ke sana," tapi kamu tidak tahu kemana kamu akan disuruh pergi. Nah, di sini Abraham mau melakukannya adik-adik. Dia pergi, dia mau pergi kemana Allah akan membawa dia. Karena apa sih? Kenapa sih? Gitu. Kenapa seorang Abraham mau melakukannya? Kenapa seorang Abraham mau pergi meninggalkan kemegahannya? Di sini kita bercermin, kita menjadikan seorang Abraham itu tokoh. Apakah kita sebagai anak-anak muda, apakah kita sebagai adik-adik anak-anak Tuhan, tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, mau nggak sih misalkan disuruh, "Kamu coba pergi ke sana, di sana kamu akan aku kasih berkat, di sana kamu akan merasakan kelimpahan lagi," tapi kamu tidak tahu kemana. Kalau secara pribadi kakak sendiri pun akan ragu, apakah iya setelah aku akan ke sana aku mendapatkan itu. Tetapi hal apa sih yang mendasari bahwa Abraham mau pergi? Ya, adik-adik pasti tahu. Karena iman dia kepada Tuhan itu besar adik-adik. Dia tidak sekalipun dia tidak tahu kemana akan pergi, tapi dia percaya, dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar, lebih besar lagi dari apa yang dia dapatkan saat itu gitu.
Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau nggak sih percaya? Kita mau nggak sih mengimani? Kak, nggak deh, aku masih muda, nanti aja. Itu bagian kakak dan orang tua aja deh dulu gitu. Pemikiran seperti itu salah ya adik-adik. Justru karena kita masih muda, ketika kita masih diperkenankan, kita masih diberikan kesempatan, kita dikasih kesempatan lebih banyak tentunya untuk mencoba. Kenapa kakak bilang begitu? Karena setiap kali kita merasa gagal, kita merasa kak udah belajar pun nilaiku jelek, udah siap persiapan baca setiap hari pun nilaiku jelek, nanti hasilnya juga gini-gini aja. Siapa yang tahu? Siapa yang menjamin bahwa ketika kita gagal, kita tidak mencapai apa yang kita inginkan? Karena itu kita diingatkan lagi untuk tidak gampang menyerah. Kita diingatkan lagi, ayo kamu bisa gitu. Tuhan dalam artian bahwa kita fokus ke Tuhan, kita fokus apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan ingin pakaikan dalam hidup kita. Nah, sebagai generasi penerus itu harus tahan banting. Karena apa? Karena sekarang aja zamannya susah adik-adik, apalagi zaman pandemi seperti ini. Apalagi nanti di zaman adik-adik udah lebih besar, lebih banyak tantangannya, tantangan iman terutama mungkin. Bagi adik-adik, ya udah kak nanti aja belajarnya, ya udah kak nanti itu mah gitu. Nanti aja, bukan nanti gimana, tapi sekarang tuh kita harus apa? Karena untuk misalkan kita kalau misalkan mau perang, kita harus menyediakan apa yang harus kita siapkan gitu. Satu, kita siapkan mental kita. Dua, kita siapkan setiap perlengkapan diri kita. Ketika kita akan menghadapinya, kita siap. Bukan mundur perlahan-lahan, mundur. Udah deh aku enggak, udah dia aja. Nggak boleh, karena Tuhan berkata bahwa kita jangan karena kemudaan kita mau direndahkan, kita mau ya udah kalau anak muda tahu apa sih gitu. Tidak, enggak ya adik-adik, kita tuh harus mau, bahkan harus lebih dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Karena apa? Ya kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya. Kalau adik-adik percaya masa depan itu ada, maka masa depan itu ada. Kalau kalian percaya diri kalian gagal, maka apa sih yang akan kalian dapat? Kegagalan. Karena kalian udah gagal. Dalam diri kalian aja mencap diri kalian gagal. Setelah kalian beneran gagal, apa yang akan terjadi? Kalian akan terpuruk. Tuhan itu gak dengar doaku, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak, aku udah doa tiap hari, aku sudah minta tiap hari. Tapi Tuhan minta kita buat diimani adik-adik. Jadi bukan berarti ketika kita udah jadi anak-anak Tuhan tidak ada halangan dalam hidup kita. Sebagai penerus tentunya kita harus akan dibentuk adik-adik. Ibaratkan kalau kalian tahu emas ya, sebelum dia bisa dibentuk jadi cincin, sebelum dia dibentuk jadi kalung yang indah, dia tuh dipukul, dibakar, baru jadi emas yang bisa kalian pakai setiap hari atau kalian punya, yang kalian anggap itu berharga. Jadi sedemikian sulitnya dibentuk menjadi sesuatu yang indah adik-adik. Jadi apa sih tujuan Tuhan dalam hidupku? Kita pertanyakan dalam diri kita apa yang kita mau dan apa yang Tuhan inginkan. Kita relasikan, kita hubungkan keduanya supaya sejalan, supaya tidak ada tolak belakang antara keinginan diri kita dengan keinginan Tuhan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu diinginkan oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan menginginkan kita menjadi yang lebih baik, ketika Tuhan ingin membentuk kita menjadi lebih baik, maka itu akan terjadi adik-adik. Cuma kakak ingatkan lagi, ketika kita ingin mendapatkan hasil, maka kita siap diproses. Jadi ketika kita ingin menjadi generasi bangsa yang besar, jadi orang-orang hebat, kita punya prosesnya. Kayak sekarang nih adik-adik belajar, adik-adik mau ujian, adik-adik tetap menyemangati diri walaupun pada saat ini gitu ya, pandemi, walaupun saat ini kayak kak bosen di rumah terus, pengen belajar tatap muka, ketemu teman-teman lagi.
Ya, ini mungkin sebagian dari proses kita adik-adik, sebagian dari proses adik-adik. Wah, dulu aku pernah sekolah dari rumah, virtual, Zoom, bisa menjadi cerita lagi kembali di masa depan. Jadi bukan berarti tidak ada tujuan Tuhan adanya pandemi ini. Kita harus dibuat semakin bersyukur adik-adik. Pada saat ini banyak hal kesusahan yang terjadi, tetapi buktinya saat ini kita masih ada loh. Buktinya saat ini kita masih berdiri, kita masih bisa menyemati diri kita, berarti kita itu masih bisa, kita masih diberkati, kita masih diperhitungkan sama Tuhan. Jadi jadilah generasi muda, generasi penerus bangsa yang siap, generasi muda yang tangguh, jadi generasi muda yang taat, jadi generasi muda yang membuat kita menjadi contoh. Kalau misalkan kakak sering bilang jadilah kepala bukan ekor. Kenapa? Adik-adik tahu ya, kenapa sih kita pengen jadi kepala? Karena kepala itu akan mengikuti kemana ekor. Kita lihat kalau misalkan kita lurus ke sana, tubuh kita juga ikut ke sana gitu. Jadi ketika kalau kita cuma jadi pengikut saja, ya maka tidak akan ada perubahan dalam hidup kita adik-adik. Jadi firman hari ini mengingatkan kita kembali lagi sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Apa yang harus kita lakukan di masa depan nanti ditentukan oleh saat ini, apa yang kita lakukan hari ini. Ketika kita malas-malasan hari ini, ketika kita ogah-ogahan hari ini, ketika menunda-nunda hari ini, ya maka masa depan juga kalian akan tertunda. Maka apa yang kalian ingin capai di masa depan, ya kata Tuhan, belum sampai prosesnya anakku hari ini. Kan kemarin kamu malas-malasan, ya mau tidak mau proses kamu akan lebih panjang. Makanya adik-adik kita diingatkan lagi, yuk semangat lagi, yuk jangan malas-malas belajar lagi. Biar apa sih? Biar seperti apa nanti kita menjadi generasi bangsa, seperti apa kita nanti. Kakak mau kayak mengingatkan lagi nih sedikit, kayak generasi penerus bangsa seperti apa sih nanti kita di masa depan. Satu, generasi bangsa yang takut akan Tuhan. Ini sangat penting adik-adik. Karena apa? Ketika kita menjadi orang besar, kita tidak lupa sama Tuhan. Karena ada godaan di luar sana yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Ketika kita takut akan Tuhan, kita bisa menepis itu. Caranya apa kak? Baca Alkitab, rajin renungan. Terus kayak kita nih sekarang dengerin firman Tuhan, sekolah minggu. Nah, itu salah satu bekal kita adik-adik untuk semakin mendalami firman Tuhan dan membuat kita semakin takut akan Tuhan. Takut itu bukan kayak ketakutan ya adik-adik. Takut itu seperti kita menghormati Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, kita jalankan firman Tuhan. Seperti itu adik-adik. Yang kedua, generasi yang mau berusaha, generasi yang generasi yang mau ketika dia sudah gagal, dia mau mencoba lagi. Ketika dia sudah terpuruk sekalipun, dia bangkit lagi. Karena seperti kakak Adi bilang tadi, bukan berarti kita sekali gagal akan menentukan kita gagal di hasilnya. Tidak adik-adik. Bahkan ketika lampu diciptakan, penciptanya berkali-kali mencoba. Coba bayangkan ketika dia gagal dalam sekali percobaan, dua kali percobaan, mungkin kita tidak mengenal lampu hari ini. Mungkin kita saat ini masih pakai lilin. Seperti itu adik-adik, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau dibentuk, itu akan diproses adik-adik. Dan satu kuncinya, kita mau berusaha dan kita tidak mau menyerah. Yang satu lagi adik-adik, menjadi penerus bangsa yang mau dipakai. Ketika kita punya talenta, kita punya kelebihan, mau dalam hal apapun adik-adik, kita mau dipakai, kita mau disiapkan. Tuhan, aku bisa nyanyi, aku mau memakai suaraku untuk memuji namamu. Maka pada saat itu juga Tuhan akan pakaikan adik-adik melalui dengan cara apapun adik-adik, kalian akan dipakai. Sehingga dari apa yang kita dapatkan, nama Tuhan tetap termulia.
Jadi kakak ingetin lagi ya, tadi satu, jadi generasi bangsa yang takut akan Tuhan. Kedua, generasi bangsa yang mau berusaha. Yang ketiga, generasi bangsa yang siap dipakai, mau dibentuk. Jadi adik-adik, firman kita sangat-sangat mengingatkan kita lagi untuk kita hari ini, di masa depan kita juga nanti ditentukan oleh kita hari ini. Jadi adik-adik, sekian firman kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini adik-adik boleh pakaikan, adik-adik boleh renungkan lagi, boleh dijadikan bahan acuan lagi buat adik-adik, supaya semakin semangat belajarnya, semangat baca firman-Nya, semangat menjalani aktivitas di hari-hari kedepannya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyataan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dengan waktu yang sebentar ini Tuhan, kami percaya Bapa, firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tidak hanya mendengarkan, sebatas mendengarkan saja Tuhan, tapi kami percaya dalam hati kami akan tertanam firman ini Bapa, sehingga kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyataan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik media dan remaja dalam sekolahnya Bapa, dalam kesehariannya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa yang akan datang adik-adik media dan remaja adalah adik yang menjadi kepala, bukan ekor Bapa. Kami percaya adik-adik media adalah generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang takut akan Tuhan, yang mau selalu berusaha Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 6. Nanti adik-adik baca, terus adik-adik juga boleh ke orang tua atau kakak abangnya buat, Kak, Mak, Pak, coba aku mau ayat hafalan. Nanti liatin ya bener apa enggaknya. Gitu ya adik-adik. Kakak ulangi sekali lagi di Yosua 1 ayat 6. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang disampaikan kakak kita Elvani tadi. Nah, adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi, bersyukurlah. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oke. Nah, seperti biasa nanti persembahannya dikumpulkan ke orang tuanya dan orang tuanya akan memberikan ke Runggun. Oke. Setelah itu kita mau doa untuk persembahannya kan? Iya. Nah, kita mau doa persembahan sekalian doa syafaat. Mari adik-adik siapkan hatinya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang selalu hadir menemani kebaktian kami di pagi hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami, sekiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk
virus corona ini ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia ini supaya pemerintah dapat menanganinya dengan baik sehingga corona dapat segera berlalu dan kami dapat berkumpul lagi seperti biasa bersama-sama lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berdoa juga untuk adik-adik kami meskipun sekolah dalam belajar online ya Tuhan, semoga adik-adik kami dapat selalu sukacita untuk menjalani sekolah online-nya dan sekiranya ilmu itu dapat terus diterapkan di dalam adik-adik kami ya Tuhan. Dan Tuhan berdoa juga untuk orang tua kami semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah minggu kita ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dah.